Banyak orang yang percaya dan meyakini bahwa asam urat yang tinggi, gout artritis itu disebabkan karena terlalu banyak konsumsi jeroan, daging merah, seafood, ya, udang, kepiting. Itu penyebab dari asam urat yang tinggi. Ternyata ada satu makanan ya yang sering kita konsumsi ya yang justru penyebab utama asam urat tinggi itu. Bukan jeroan sebagai tersangka utamanya, tapi ada tersangka utamanya yang sering kita makan tapi kita tidak sadari bahwa itulah pencetus asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita ini. Mau tahu siapa? Ikuti terus ya opini saya Dr. Roy kali ini karena akan menayangkan dampak diet modern terhadap peningkatan asam urat di dalam tubuh. Gitu. Yang membuat asam urat yang baik menjadi si jahat. Begini ceritanya ya, kalau dulu orang takut makan jeroan, makan seafood, takut makan daging, terutama daging merah, karena itu penyebab utama dari asam urat. Tapi kenyataannya sudah menghindari jeroan, sudah tidak makan seafood, sudah mengurangi banyak daging, daging merah maksudnya ya, daging sapi, itu contohnya. Ternyata kok masih timbul asam urat yang tinggi dan juga gout artritis. Ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah makanan modern yang saat ini sering dikonsumsi. Apa saja bentuknya? Soft drink, roti manis, minuman kemasan, jus instan, makanan olahan, salad, ya, granola, ya, roti gandum. Dan ternyata di balik makanan-makanan ini terkandung satu zat yang akan menimbulkan asam urat tinggi, yaitu fruktosa alias gula buah. Ternyata fruktosa ini disintesis bukan dari buah, tetapi yang terbanyak sekarang ini dari tepung jagung, ya, yang disebut sebagai high fructose corn syrup, ya, berasal dari tepung jagung, ya, dan itu ternyata menimbulkan problem bagi tubuh ini yang disebut sebagai fruktosa itu tadi ya. Jadi fruktosa itu adalah si penjahat yang diam-diam merusak tubuh melalui asam urat. Begitu fruktosa masuk ke dalam tubuh ini dalam bentuk yang tersembunyi di dalam berbagai macam makanan yang saya sebutkan tadi itu, dia langsung masuk ke liver. Kenapa? Atau liver atau hati ya. Kenapa? Karena liver itulah satu-satunya organ yang bisa mengelola fruktosa atau gula buah tadi itu. Akibatnya hati atau liver itu kerja keras. Dan ternyata proses mengolah fruktosa ini menghabiskan banyak energi dalam bentuk ATP. ATP itu adalah energi dari sel. Itu dihabisi oleh fruktosa. Akibatnya ketika fruktosa itu menggunakan ATP ini akan dihasilkan asam urat. Produk akhir dari pemecahan ATP ini adalah asam urat. Dan ternyata ATP ini dikuras habis oleh fruktosa. Dan akhirnya tubuh ini mengatakan, oke, kita buang saja melalui ginjal asam urat ini. Ternyata fruktosa itu berulah tidak hanya berhenti saja menghasilkan banyak asam urat. Fruktosa ini ternyata mengganggu kerja ginjal juga. Membuat ginjal males membuang asam urat. Karena dia sibuk mengurusi ginjal ini, sibuk mengurusi gula dan cairan tubuh yang dipicu oleh fruktosa atau gula buah ini. Jadi ginjal sibuk mengatur gula yang dikeluarkan ya, dan cairan, dan yang dihambat supaya tidak keluar adalah asam urat. Inilah mengakibatkan asam urat numpuk di darah di dalam tubuh ini karena tidak terbuang, selain karena produksinya yang dipicu lebih banyak lagi oleh fruktosa. Ya. Jadi itulah mengapa diet modern ini sangat berbahaya bagi tubuh ini ya. Banyak gula yang disamarkan dalam bentuk fruktosa tadi itu. Jadi tanpa disadari kita ini memasukkan zat yang menimbulkan asam urat di dalam tubuh ini menjadi sangat tinggi sekali. Ya, asam urat menjadi makin galak. Ya, dulunya adalah antioksidan ketika jumlahnya sedikit, jumlahnya normal, itu dia berfungsi sebagai antioksidan. Tetapi ketika jumlahnya banyak sekali, ingat produksinya banyak dan pembuangannya juga tidak terbuang secara baik sehingga numpuk banyak, maka dia berubah menjadi prooksidan, ya, mendukung musuh, mendukung radikal bebas malahan ya. Dampaknya dia merusak pembuluh darah yang mengakibatkan tekanan darah menjadi naik dan juga pembuluh darah menjadi kaku. Dia mengunci glukosa, gula darah di luar sel sehingga sel tidak bisa menggunakan gula sebagai sumber energi dan lama-lama dia akan merusak metabolisme karena dia justru memperparah
timbulnya resistensi insulin. Ya. Dan ketika insulin ini tidak sensitif lagi, tidak bisa digunakan oleh sel, maka terjadi gangguan metabolisme yang makin merusak lagi. Ya, kalau tertarik dengan resistensi insulin, kamu bisa simak pada tayangan mengenai resistensi insulin ya. Semua tayangan yang terkait dengan tayangan ini akan saya cantumkan linknya di bawah ini ya. Silakan simak di sana. Dan akhirnya dampaknya terjadi lingkaran setan, asam urat yang tinggi mengakibatkan metabolisme menjadi rusak, metabolisme yang rusak mengakibatkan asam urat menjadi tinggi. Begitu terus berputarnya. Dan kerusakan di dalam tubuh juga semakin parah. Tidak hanya radang sendi, tetapi darah tinggi, kerusakan pembuluh darah, resistensi insulin meningkat, ya. Itu kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena asam urat yang tinggi yang dipicu makanan modern yang di dalamnya ada banyak atau tinggi fruktosa. Ya. Itu ceritanya mengapa makanan modern, diet modern itu menyebabkan asam urat tinggi dan merusak tubuh ini jadinya. Ya. Jadi bahaya asam urat ini bukan cuma karena makan daging atau jeroan atau seafood, tetapi diet modern yang penuh dengan gula tersembunyi ini menjadi biang kerok penyebab utama meningkatnya asam urat. Karena itu hati-hati dengan diet modern ya. Sebaiknya Anda lebih baik makan makanan tradisional saja, bukan dengan diet modern saat ini. Ya. Sesekali okelah, tetapi kalau menjadi kebiasaan akan berdampak buruk bagi kesehatanmu. Demikian cerita dampak negatif diet modern terhadap peningkatan asam urat dan juga kerusakan metabolisme di dalam tubuh ini. Bila informasi ini bermanfaat bagi kamu bisa bagikan pada yang lainnya juga ya, supaya yang lain juga mengenal atau mengerti mengapa diet modern saat ini justru tidak baik bagi kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dan saya Dr. Roy. Stay healthy. Stay tune di channel ini.